yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita ada dalam edisi kedua, mengelola stres dengan baik. Seperti yang kita ketahui, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan seseorang memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa datang dari luar atau dari dalam. Yesus Kristus terus-menerus berada di bawah tekanan. Ada banyak tuntutan yang melelahkan dalam hidupnya yang selalu saja kemudian disela oleh orang. Orang-orang berulang kali tidak mengerti dia, mengkritik dia, bahkan mencemooh dia. Dia menghadapi stres atau tekanan yang luar biasa besar. Namun jika kita memperhatikan kehidupan Kristus, kita akan langsung mendapati bahwa dia tetap damai di bawah tekanan-tekanan itu. Nah, kita akan masuk dalam prinsip ketiga dan keempat dari mengelola stres dengan baik pada saat ini. Cara yang ketiga dalam mengelola stres dengan baik adalah mengatur dan merencanakan apa yang hendak Anda capai. John C. Maxwell mengatakan untuk sebuah kehidupan yang berhasil, orang mesti mengatur dan merencanakan kehidupannya. Ia mesti memiliki jadwal. Jika seseorang membuat beberapa keputusan penting dan mengaturnya serta merencanakannya dengan baik, maka orang itu akan berhasil. Hidupnya akan baik dan terhindar dari stres. Nah, saudara-saudara, dari prinsip ini yang mesti dilakukan adalah mulai merencanakan hidup dengan menetapkan prioritas-prioritas yang ingin Anda capai. Ketika Anda menetapkan prioritas hidup Anda, maka Anda tidak akan terjebak dalam tekanan untuk melakukan apa yang orang lain anggap penting atau bertindak hanya mengikuti tekanan keadaan. Ada sebuah kisah tentang seorang pekerja yang pada suatu saat karena prestasinya dia mendapatkan sebuah promosi dari perusahaan tempat dia bekerja. Tetapi promosi itu adalah sebuah promosi di mana dia akan memegang sebuah cabang di luar negeri dengan syarat bahwa dia akan pergi bekerja selama kurang lebih 5 tahun tanpa mengikut sertakan keluarganya. Nah, pekerja yang mendapatkan promosi ini dia memiliki seorang anak yang masih bayi, dan ketika dia berhadapan dengan keputusan itu dia merasa bimbang ketika dia harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Dia kemudian memutuskan untuk mendatangi seorang hamba Tuhan dan dia bertanya, menceritakan persoalannya, lalu hamba Tuhan itu kemudian mengatakan, apakah engkau selama ini cukup dengan gajimu pada posisi yang saat ini engkau kerjakan? Dia kemudian mengatakan cukup, bahkan berlebihan. Nah, renungkanlah, apakah sepadan engkau menerima promosi ini yang memang 2 kali lipat daripada gajimu, tetapi engkau kehilangan hal-hal baik bersama dengan pasanganmu dan anakmu yang tengah bertumbuh besar, dan waktu-waktu itu tidak bisa engkau tebus kembali. Ketika menyadari hal itu, dia kemudian memutuskan untuk tidak mengambil promosi yang ditawarkan oleh perusahaannya. Dia memutuskan untuk tetap ada bersama-sama dengan istri dan anaknya dan mengerjakan pekerjaan yang saat itu memang dia kerjakan. Nah, saudara-saudara, saat mengatur dan merencanakan kehidupan adalah saat memilih hal-hal yang paling penting yang mesti dilakukan. Tidak selalu orang-orang di sekitar kita sepakat dengan apa yang kita lakukan, apa yang Anda putuskan. Tetapi dengan mengenal siapa diri kita, ingat clue yang pertama, siapa yang kita senangkan, maka kita bisa menempatkan apa yang utama dalam hidup kita, merencanakan apa yang mesti kita kejar dalam kehidupan ini. Yesus mengatakan begini, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yohanes 8 ayat 14. Dalam kehidupannya Yesus dengan yakin melakukan apa yang menjadi prioritasnya dan tidak tunduk terhadap tekanan orang lain ataupun situasi. Merencanakan dan mengatur apa yang menjadi
yang mesti Anda capai menghindarkan Anda dari tekanan yang membuat stres dan membuat Anda berhasil dalam hidup. Cara melakukan organisasi atau pengaturan adalah yang pertama, pilihlah hidup berdasarkan prioritas dan bukan tekanan. Kalau Alkitab mengatakan skala prioritas kita, yang pertama adalah Tuhan, yang kedua kemudian sesama, dan aku atau diri Anda. Kalau kita kemudian membawa ini dalam sebuah analogi, bisa dikatakan pelayanan, kerja yang Anda lakukan bisa untuk melayani Tuhan, lalu kemudian keluarga, orang lain, dan kemudian diri. Yang kedua, rencanakan dan siapkan segala sesuatu yang ingin dilakukan dengan baik. Persiapan yang baik membuat Anda tenang dan mencapai tujuan yang tengah dikejar dengan hasil yang maksimal. Yang ketiga, yang terakhir, berbicara tentang pengaturan atau perencanaan dalam mengelola stres. Ambillah waktu sejenak setiap pagi ketika Anda memulai hari Anda, ketika Anda mau membuat sebuah keputusan yang penting. Percakapkanlah itu dengan Tuhan. Timbanglah dengan baik apakah ini benar-benar yang ingin Anda lakukan dengan hidup Anda. Apakah ini benar-benar hal yang ingin Anda kemudian lakukan dengan menghabiskan waktu-waktu penting dalam hidup Anda. Saudara-saudara, yang kedua, dalam edisi kali ini ketika berbicara tentang mengelola stres, maka kita berbicara tentang konsentrasi atau fokus pada satu hal setiap waktu. Ini merupakan hal yang keempat daripada manajemen stres atau cara mengelola stres dengan baik. Berfokus pada satu hal setiap waktu. Konsentrasi. Bayangkanlah atau Anda pernah melihat matahari. Cahaya matahari panasnya mencapai 5.500 derajat. Dibandingkan dengan sebuah laser yang memiliki panasnya beberapa derajat saja. Sebuah laser dapat melubangi batu berlian yang keras. Namun cahaya matahari tidak. Mengapa? Karena laser menggunakan panas yang difokuskan. Sedangkan matahari panasnya menyebar. Demikian pula kalau kita mengamati air terjun yang besar. Sekalipun kemudian dia besar, tetapi apabila dia tidak diarahkan, maka dia tidak akan mampu menghasilkan daya listrik. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang fokus atau perhatian, itu merupakan cara memaksimalkan kehidupan dan juga cara menghindari stres atau tekanan yang berlebihan. Suatu saat ketika Anda memiliki begitu banyak tugas untuk diselesaikan, maka Anda mesti memilih satu tugas yang Anda anggap paling penting dan kemudian yang paling mudah diselesaikan. Mengapa? Karena fokus membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan mencapai hasil yang maksimal. Saudara-saudara, yang kedua, fokus juga menolong kita untuk mendapat hasil baik dalam hidup yang diimpikan Anda dan saya. Terkadang begini, dalam hidup kita menggunakan kekuatan fokus dengan cara yang salah. Kita memberi fokus pada hal-hal yang bukan ingin diraih. Sebaliknya kita tidak memberi fokus pada hal-hal yang kemudian ingin kita raih. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang tidak ingin Anda raih, maka Anda akan mendapatkan apa yang sebenarnya tidak Anda harapkan hadir dalam kehidupan Anda. Apakah selama ini Anda lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang tidak ingin Anda raih, misalnya ketakutan atau kegagalan, dibandingkan dengan hal-hal yang ingin Anda raih, keberhasilan atau kebahagiaan? Saudaraku, yang harus kita ingat dalam prinsip fokus atau memusatkan perhatian adalah apa yang kita pikirkan terus-menerus akan menjadi fokus dan perhatian kita. Dan ketika kita memberikan fokus atau perhatian pada apa yang kita pikirkan terus-menerus, maka itu pula yang kita tarik dalam kehidupan kita untuk menjadi sebuah kenyataan.
Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya di dunia selalu menolak untuk dialihkan pada hal-hal yang tidak penting yang menjadi tujuan pelayanannya. Ia berfokus pada pemuritan dan kemudian penyebaran kerajaan Allah di wilayah tertentu. Dan dia berhasil mendidik 12 murid untuk membantunya melayani dalam penyebaran apa yang diajarkan yang bilang kerajaan Allah menyebar luas kemana-mana hingga hari ini. Jadi, bila kita berbicara tentang memberi fokus atau memberikan perhatian, maka ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Bila ada banyak hal yang mesti kita lakukan, tugas-tugas yang menumpuk, mulailah dengan satu hal. Mulailah dengan hal yang paling mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, fokuslah pada hal-hal baik yang Anda inginkan terjadi dalam hidup Anda dan bukan hal-hal buruk yang Anda khawatirkan. Saya memiliki tips untuk menolong Anda bagaimana kita kemudian bisa fokus pada hal-hal yang kita harapkan. Fokuslah kepada 3 hal terpenting yang kemudian Anda pikir paling berpengaruh dalam keberhasilan, dalam karir, dalam usaha, atau pelayanan Anda. Cari 3 hal yang Anda anggap paling penting. Tuliskan itu. Lalu kemudian berikanlah fokus yang maksimal. Berikan perhatian penuh Anda pada 3 hal itu. Pikirkan 3 hal itu, kembangkan ketiga hal itu, dan kemudian Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah kekuatan daripada fokus atau memberikan perhatian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri edisi yang kedua dari mengolah stres dengan baik. Kita akan berjumpa dalam edisi yang berikutnya, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.